Udah. Aduh. Keras ya. Rasanya kecut. Ih, kamu apa-apaan sih? Assalamualaikum sadayana. Sekali-sekali hidup kudu nyenengin gitu ya. Kapan lagi bisa berduaan bareng idola emak, Kakang Aldebaran yang bikin hati berdebar. Senangnya dalam hati, asik. Ibu-ibu di rumah jangan pada ngiri ya. Duh, kalau lagi begini mah lupa sama urusan nyapu sama ngepel. Mudah-mudahan Mang Solih suami emak gak lihat ya kalau emak lagi joget bareng Kakang Aldebaran. Udah. Aduh. Kunaon eta mimpi naon? Kameramen, mager ngimpi enak-enak. Aduh. Tujuan teh. Mager ngimpi Aldebaran. Ngekalak kameramen. Kurang ih. Dengan ngunahkeun kameramen mah untuk kebobogohannya Aldebaran. Alim gambreng. Kameramen kameramen yang datang. Udah. Emang mau kemana sih? Kita panen bunga krisan. Aduh, lagi enak-enak mah. Ayo atuh. Sebentar lagi lah Tunggu. belum lanjut. Oh. Ya udah atuh, Bukan, ayo. bukan. Nya. Allah Gusti, ternyata emak teh cuma mimpi ketemu Kakang Aldebaran. Kembali lagi ke dunia nyata ini mah. Emak kudu kerja heula ih. Hayulah sadayana ikut emak panen pesanan bunga krisan yuk. Sadayana, sekarang emak udah di kebun bunga krisan Miracle di Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini teh kebunnya di dalam rumah khusus. Ada banyak banget nih jenis-jenis bunga krisan yang warnanya cantik pisan. Ih, kembangna. Ini cantik-cantik kameramen. Kita harus cari yang udah mekar. Itu yang paling bagus udah mekar. Itu macam bukan. Ini baru ini udah mekar. Nah, Itu. Oh iya. iya ini udah mekar. Cantik kameramen. Ih, menik koneng merona. Ini dia yang namanya bunga krisantemum. Biasa disebut seruni atau bunga krisan singkatnya teh. Tanaman bunga yang biasa dijadikan hiasan ini juga sering ditambahkan ke dalam minuman teh supaya makin harum. Seperti di Jepang cenama. Kalau di sini kebanyakan jadi koleksi ditanam atau bisa juga dijadikan hiasan dalam pot. Kalau disuruh jelasin satu-satu jenisnya teh banyak pisan. Pokoknya nama cantik dan harum. Mas, ini tuh diimpornya ke mana? Diimpor keluar nggak, Mas? Ekspor. Oh, eksplor. Diimpor. Impor mah kada. Ya, dieksplor. Oh, ke Bali. Setelah usia 3 bulan dari masa tanam bibit, bunga-bunga cantik ini mulai mekar sempurna. Nah, kalau udah dipetik begini, bunga krisan bisa bertahan selama 2 minggu di dalam vas. Duh, mah jadi pengen bawa pulang ke Pangandaran ini mah. Tapi sayang ya, bunga krisan ini cuma bisa hidup di daerah dingin atau dataran tinggi. Kan kata si Mangnya, si AA-nya, bunga ini tuh cuma 1 kali berbunga. Jadi percuma walaupun kita hanya ambil bunganya saja dipetik itu percuma, batangnya nggak akan berbunga lagi. Karena hanya 1 kali berbunga. Dari awal lagi. Terus nanamnya juga lama, 3 bulan dari awal pembibitan sampai berbunga tuh 3 bulan. Gitu. Sayang banget ya, padahal mah cantik tapi cuma sekali berbunganya. Iya. Oh iya sadayana, bunga krisan ini teh termasuk bunga edible alias bisa dimakan. Kayak gimana ya rasanya makan bunga? Emak jadi penasaran.
Kameramen. Ya, Mak. Biasanya yang beli bunga ini tuh buat hiasan, buat ngasih pacar, buat Valentinan. Kalau mama enggak lah, mama mau makan aja karena nggak ada yang ngasih emak bunga. Isinya gimana ya? Bikin. Coba. Wangi ya mas? Gimana, enak? Wangi, terus agak anget, terus pahit. Iya, ada pahitnya. Anget, pahit, wangi. Nah, jangan ditiru ya, emak makan bunga ini. Karena emak nyobain teh bunganya mau emak masak. Jadi emak nyobain dulu sebelum dimasak, enak apa enggak. Tapi ternyata enak, walaupun agak ada pahitnya sedikit. Alhamdulillah urusan kerjaan hari ini udah beres. Sekarang emak pengen nyoba ngolah bunga krisan ini. Penasaran emak teh. Hayu sadayana ikutin emak masak ya. Sadayana setelah emak ngobrol-ngobrol lagi sama si mbak, kayaknya enaknya kita bikin kue aja ya. Sekalian buat cemilan anak-anak di rumah nanti. Sadayana, nih emak udah siapin bahan kuenya sama mbak. Sekarang sebelum itu emak mau metik-metik bunganya dulu. Yuk mbak, kita pisahin dari batangnya. Ini bagus-bagus banget mbak bunganya, cantik. Ya ampun, ini harus dicuci dulu ya mbak ya. Aduh sadayana, emak teh asa nggak tega mau nyabutin si bunga-bunga cantik ini. Tapi berhubung emak penasaran pengen bikin bolu lembut yang cantik, ya udah tuh ya. Mbak mau tahu nggak? Emak lagi enak-enak mimpi di saung dengan teduhnya. Digangguin sama kameramen. Mak, hudang. Kameramen, mager mimpi enak-enak. Aduh. Ditungguan tah. Mimpi naon sih, Mak? Bukan Saya mimpi faedahna. maju artis terkenal kameramen. Lagi seru-serunya mimpi. Kirain emak mau diajak jalan-jalan ke kebun bunga, malah kameramen ngajak emak ke kebun bunga. Cuma mimpi. Udah, sekarang emak mau tumbuk dulu bunganya. Mbak yang bikin adonannya. Siap, Mak. Sadayana sok atuh yang mau nyontek resep bolu lembut ala emak Ena. Nih bahan-bahannya gampang pisan. Ada tepung terigu, telur ayam, pengembang, mentega, dan gula pasir. Ini teh adonan anti ribet dan anti gagal. Cukup modal kukusan aja. Nggak sampai setengah jam, tinggal masukin kukusan terus jadi deh. Sok langsung aja mbak campur telur ayamnya. Semakin banyak telur ayam, adonannya bakal semakin lembut. Nah kebayang deh bolu lembut ini bakalan tambah wangi karena ada campuran bunga krisan di dalamnya. Oh iya bunganya emak mau kasih jadi topping juga biar tambah mantep. Nah bunga yang sudah emak tumbuk ini sekarang bisa kita campur ke dalam adonan. Tenang ya, sekali lagi emak ingetin kalau bunga krisan teh edible alias aman dikonsumsi. Jadi jangan takut sakit perut. Sok kalau mau tambah cantik setelah adonan dikocok sampai lembut, bisa kita tambahin pewarna makanan. Sambil nunggu adonan semakin lembut, emak siapin dulu krim sederhananya ya. Gampang ini teh, tinggal campur margarin, telur, dan sedikit gula. Habis itu kocok aja pakai garpu sampai mengental. Ini sudah bisa dikukus ya. Oke, sekarang adonan siap dikukus. Tinggal masukin ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Kukus adonan ini selama kurang lebih setengah jam. Jangan lupa ya, apinya teh harus pas. Ulah gede-gede teuing bisi gosong. Oh iya, pas setengah mateng gini, kita taburin lagi atasnya pakai bunga krisan warna-warni biar tambah cantik dan aromanya harum. Alhamdulillah, bolu lembut bunga krisan kreasi emak sama si mbak udah jadi nih. Tinggal kita hias lagi sedikit bagian sampingnya pakai krim dan bunga. Hayu langsung kita cicipin. Alhamdulillah, misi emak hari ini berhasil. Walaupun emak sempat kesel, lagi enak-enak joget bareng Aldebaran, ternyata cuma mimpi. Tapi lembutnya kue bolu krisan ini bikin mood emak kembali happy.
Mudah-mudahan suatu hari nanti emak bisa ketemu beneran sama idola emak, Kakang Aldebaran asli. Sok hayu dihabisin sadayana. Buat yang di rumah jangan lupa cobain resep emak ya. Sekarang emak mau nikmatin kuenya dulu, mumpung hangat. Pohon apa ya ini? Ada yang tahu enggak? Kalau di daerah emak ini pohon nyongkok namanya. Nah, sekilas pohon ini kayak pohon kelapa fitri ya ayah. Iya, sangat mirip. Sangat mirip banget. Tuh daunnya juga sama tuh. Oh. Kayak kelapa Ya kecil. kecil. Pasti yang sering ke hutan berburu apa itu buah-buahan pasti tahu nih tentang pohon nyongkok. Buahnya mana? Di daun kan ini ah. Kayak kita unboxing. Mana sih ah? Tuh. Oh ini nih kameramen. Nah ini dia buahnya. Tapi yang ini masih mentah ternyata. Tuh, warnanya putih. Sedangkan yang matang mah warnanya hitam. Tuh, yang mentah. Ada getahnya. Kalau yang mentah rasanya nggak ada rasa. Cuma wangi aja. Agak sedikit berlendir. Tapi ke sebelah sana masih banyak pohonnya ah. Ada matang ya ayo. Dalam-dalam banyak. Kita masih yang matang dulu. Masuk ke dalam ah. Masuk ke dalam. Tanaman nyongkok atau lebih dikenal congkok termasuk herbal dengan rimpang yang tebal. Daunnya bertangkai dan bergaris panjang. Habitat tanaman congkok ini ada di tempat tropis dan subtropis. Dan tumbuhnya di dataran rendah hingga ketinggian 1.600 meter di atas permukaan air laut. Makanya sering juga ditemukan tumbuh secara liar di hutan-hutan. Jadi kalau yang matang mah kayak gini guys tuh. Tuh. Hitam. Hitam ya? Isinya hitam. Ini matang udah ini. Oh iya. Ada rasanya guys. Keras ya. Rasanya kecut. Kayak buah naga. Kayak buah naga ya benar. Makasih tahu ya, kalau buah congkok ini bisa jadi obat menurunkan demam dan meningkatkan nafsu makan loh. Soalnya buah ini tuh mengandung zat saponin, glikosida, sama kurkulin. Kalau gitu mah, emak bawa pulang aja ah buat dikasih ke keponakan emak yang susah makan. Akhirnya udah lama sekian mencari ya Mang, dapat juga yang mateng-mateng. Sok tuh Kelapa sawit ini. tamu sambut mirip Mang. Ayo Mang, mukbang Mang. Yang mateng ini mateng semua kan? Kalau sudah matang, buahnya empuk, teksturnya mirip buah naga sadayana. Buah congkok ini lumayan bermanfaat buat ganjal perut saat kita tersesat di hutan. Biar nggak dehidrasi sama kelaparan. Nah, kata Mang Turman itu daunnya juga bisa buat bungkus tempe katanya. Karena ini apa? Lulus apa? Ya lulus. Enggak lemes. Iya lemes, enggak keras, lembek tuh. Hari ini, emak dan teman-teman beruntung bisa menemukan pohon congkok. Ayo jangan disisain, habisin buah congkoknya. Airnya banyak ya. Kameramen ini atuh. Nyobain. Enak loh. Matang kan. Murah tak? Kalau nggak masak sehari aja tuh, kayak ada yang kurang ya sadayana. Ayo tuh belah lagi kelapanya, cepatan. Jadi hari ini rencananya emak mau bikin bakwan dari kelapa parut. Sadayana udah pernah bikin di rumah. Kalau emak mah sering. Ini jadi camilan favoritnya anak-anak di rumah. Kelapanya jangan yang terlalu tua dan jangan yang terlalu muda, yang sedang-sedang saja kayak gini. Cukupan. Ini tuh kelapa buat yang bahan pelas nih. Jadi tua enggak, muda enggak, cukupan. Bumbunya emak gunakan bawang merah, daun bawang, cabai rawit biar pedas.
garam sama bumbu penyedap, terus ini minyak buat digoreng. Lalu ini emak gunakan tepung terigu setengah kilo aja. Daging kelapa parut mah biasanya diolah jadi kue-kue tradisional, macam kue awuk, sengkulun, dan masih banyak lagi. Gurihnya kelapa parut mah memang top pisan. Khasiatnya untuk kesehatan juga loba pisan, euy. Jangankan yang udah diolah jadi panganan sadayana. Kelapa parutnya saja kalau rutin dimakan setiap hari bisa melancarkan pencernaan. Jadi nggak ada tuh yang namanya sembelit. Nah, ini untuk setengah kilogram tepung terigu, emak gunakan 1 butir kelapa yang sudah diparut. Kayak gini, emak campur ya. Terus untuk bumbunya emak gunakan daun bawang, bawang merah sama cabai rawit, lalu garam sama bumbu penyedapnya 1 sendok aja. Setelah itu untuk mencampur adonannya, emak pakai air bersih secukupnya aja, dituang sedikit demi sedikit ya. Nah, selain melancarkan pencernaan, kelapa parut yang kaya serat juga bagus untuk meningkatkan fungsi otak. Menjaga kekebalan tubuh, mencegah anemia, mengurangi risiko kanker, dan banyak lagi. Emak bilang juga apa, loba pisan khasiatnya. Kalau sudah tercampur rata kayak gini, udah cukup. Sekarang tinggal digoreng. Harumnya semerbak, euy. Ini mah resep gampang pisan. Sadayana pasti bisa praktekin setelah nonton tayangan emak. Nih, sudah matang. Ayo. Udah laparnya dari tadi. Nyoba. Kebiasaan kalau habis selesai masak pasti hujan. Hujan, makan bakwan hampas kelapa ini. Mantep banget. Sama sambal. Pemirsa, tahu nggak? Makan sambil hujan-hujan gini tuh bisa mengurangi stres loh. Ada penelitian yang menyebut kalau suasana, suara, dan aroma hujan dapat menenangkan perasaan dari depresi. Apalagi sambil makan bakwan kelapa. Mantap surantap. Ayo kameramen makan ini ya. Depan aja kameranya. Mantap banget. Besok-besok emak kasih tahu lagi resep unik ala emak Enah, dijamin bikin enak. Hehehe. Emak dan Adani lanjut makan dulu ya. Oke, kalau begitu. Halo sadayana, emak tunjukin salah satu pantai cantik di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Namanya Pantai Timur Pangandaran. Cakep banget kan? Pantai Timur Pangandaran ini juga jadi spot lokasi bagi yang ingin melihat matahari terbit loh. Tapi tujuan emak bukan untuk itu ya. Nah, tujuan ke sini mau berburu conggeang. Kebetulan lagi musim-musimnya. Mau tahu nggak apa itu conggeang? Ayo. No, di sana no. Ih, kamu mau apaan sih? Kamu nggak mau masuk? Ada yang udah tahu conggeang gak nih? Itu sebutan di kampung emak. Conggeang teh sejenis siput laut. Nah, conggeang ini yang kayak gini nih. Tuh. Pada nempel, pada ngumpul di sini, tuh banyak. Nih. Tuh. Nih. Itu diamnya pada nempel di batu. Nah, ini nih yang namanya siput conggeang. Yang khas dari biota laut ini adalah kesukaannya menempel di batu-batu karang dan bebatuan di pinggir pantai seperti ini. Tapi teh ada alasannya si siput conggeang menempel di batu karang. Batu karang adalah tempatnya hidup, berlindung, dan mendapatkan sumber makanan. Lumayan tuh. Lumayan lah. Ini
mantap. Nih ada yang Nih, juga dapet. Lumayan baru sebentar aja udah dapat banyak. AA kameramen aja sampai nggak tahan untuk ikutan ambil tuh. Aduh, ini mah lumayan terjal. Susah, dia di bawah batu pada ngumpet. Ya bukan tanpa kendala sih. Karena kalau siputnya ada di bawah batu dan terendam air, lumayan susah untuk mengambilnya. Belum lagi ombak yang menerjang badan emak berkali-kali. Oh iya Sadayana, nggak semua siput yang menempel di bebatuan pantai ini adalah siput conggeang loh. Biasanya conggang itu menempel di batu-batu seperti ini. Ini juga ada yang agak mirip. Tuh, tapi ini mah nggak enak. Dicabutnya pun susah. Tuh. Beda sekali sama conggeang. Kalau conggeang dicabutnya teh gampang. Bapak mah malah asik ngejala ikan ya. Soalnya hobinya dia mah ngejala ikan tuh. Tuh, lumayan banyak kan? Dapat banyak nggak? banyak nih. Mana? Ih, sama. Oh, Baru kali ini kayaknya hasil buruan emak sama banyaknya sama Adani. Biasanya mah hasil emak lebih sedikit. Ayo kita lanjut ke batu yang lain. Ayo, A. lanjut tos. Lanjut, Ayo, Pak. ya. Mana ini? Nah, biar tangkapan conggeangnya makin banyak, kita telusuri bebatuan lainnya ya. Tangkapan kita hari ini tuh banyak kan? Karena ini udah banyak, sekarang kita mau pulang ya. Kita mau masak ya. Pulang, udah sore. Ayo pulang. Waktunya memasak. Kali ini emak masak gampang aja, cuma direbus doang. Dan ini conggeangnya udah emak cuci bersih. Untuk bumbunya, emak cuma pakai garam sama bawang putih 3 siung yang udah dihaluskan. Nah, sekarang emak rebus heula conggeangnya. Mengonsumsi siput laut kayak gini juga baik untuk tubuh loh. Dalam siput laut terkandung banyak nutrisi dari mulai protein, asam lemak omega 3, kalsium, kalium, zat besi, hingga berbagai macam vitamin. Lihat Mas, masih ngebul-ngebul gini. Jangan Ayo. sabar ini. Makan ya. Siap. Siap. Ayo ambil. Ambil yang inilah saya mah. Tapi ini nggak nyambung makannya. Masa Nyambung ngambilnya, gimana? ngambilnya di laut, ini makannya di kebun. Ah, Jadi nggak kurang apa-apa. nikmat, kurang nikmat. Duh, si Adani mah ada-ada aja. Nggak apa-apa tuh ya, makannya nggak di laut juga, rasanya mah tetap sama. Nah, cara makannya seperti ini, dicongkel buat ambil dagingnya. Gimana Mas? Enak. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Seafood yang Dagingnya gurih dan lembut banget. Dicocol sama saus makin raos, Nah, selain rasanya yang enak, siput laut juga bermanfaat buat kesehatan. Bisa jaga kesehatan jantung, mengatasi anemia, hingga meningkatkan metabolisme tubuh kita loh. Perjuangan emak ngumpulin siput seharian jadi gak sia-sia deh. Besok-besok emak cari lagi jadi siput lain yang ada di tempat tinggal emak deh. Kayaknya sih masih banyak. Yang penting mah ikutin terus cerita emak ya. Rencananya hari ini emak mau nyari sayur-sayuran yang ada di sawah. Soalnya di pantai cuacanya lagi jelek. Kira-kira kita dapat apa ya di sawah? Ih, ada si Babeh tuh. Kita sana yuk. Rencana tuh aku tuh lagi cari bahan masakan. Kira-kira apa ya Beh di sini? Oh itu ada sebelah sana itu Apa, Beh? ke Talas Bogor. Itu Bisa enak? dimasak. Ya enak ya. Oh, belah mana Beh? Itu sebelah sana. Wah, Sadayana, kata si Babeh di sana ada talas Bogor yang enak buat dimasak. Kira-kira enaknya dibikin apa ya? Yes, sekarang nemuin bahan masakan. Emak harus hati-hati nih jalannya.
Jangan sampai nginjek padi, bisa diomelin si Babe dan gak dapet izin ambil talasnya. Nah, bukan umbinya ya yang emak mau ambil, tapi batangnya. Katanya batang talas ini enak loh kalau disayur. Hampir semua bagian dari tanaman talas teh bisa dimakan, dari mulai umbinya, daunnya, sampai batangnya ini. Orang Jawa mah nyebut batang talas ini lompong. Talas juga selalu tersedia kapanpun karena tumbuhnya nggak mengenal musim, jadi bisa tumbuh kapan saja. Nah, kalau talas Bogor mah sebenarnya sebutan untuk jenis talas ketan. Kalau sudah direbus, umbinya teh lengket kayak ketan. Nah, ada nama Bogor di belakangnya karena talas ini hasil seleksi Balai Penelitian Pertanian di Bogor. Lagi pula, talas memang tumbuh sangat subur di daerah Bogor. Tadi kata si Babe, satu pohon jangan diambil semua, dipilih yang besarnya saja. Wah, kayaknya udah cukup nih emang ngumpulin batang talasnya. Sekarang kita langsung aja siap-siap buat masak. Beh, makasih. Ya, Nih, udah ya. dapat aku. Cukup, Udah cukup. Ya, sekalian kalau mau cabenya boleh. Oh. Ambil buat masak. Boleh, Beh. Ya, boleh. Si Babe baik banget. Udah dikasih sayurnya, sekarang dikasih cabenya. Ya, ambil yang merah-merah aja. Yang merah ya, Beh. Ya. Wah, si Babe baik banget nih ngasih cabenya juga, euy. Makin semangat deh masaknya. Asik, makasih Babe. Udah kayaknya udah. Beh, makasih ya. Ya, udah. Udah dikasih Ya. cabe, udah dikasih pohon talas. Makasih banget. Kalau udah matang tadi kita anterin ke sini ya. Oh iya, Ya. beres, Beh. Nah, Ya, ya. makasih, Beh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebelum dimasak, emak pisahin dulu batang sama daun talasnya. Terus dibersihin deh kulitnya kayak gini. Tujuannya biar nanti bumbunya mudah meresap dan menghilangkan gatal dari getahnya. Oh iya, ada juga cara lain buat ngebersihin getahnya. Biasanya dengan mencampurkan garam ke batang talas yang udah dibersihkan. Terus diremas-remas atau bisa juga direndam pakai air garam. Kalau sudah dibersihin, potong kecil-kecil sesuai selera biar gampang masaknya. Terus dicuci sampai bersih, sampai benar-benar bersih dari getahnya ya. Nah, kalau udah bersih, emak rebus di air mendidih selama 2 menit biar batang talasnya empuk. Untuk bumbunya udah emak siapin nih. Ada gula merah, lengkuas, terasi, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, boros honje, kencur, pakai jahe sedikit, ada salam, serai, penyedap rasa, dan yang terakhir garam. Semua ditumbuk ya, kecuali daun salam, sereh, boros honje, dan lengkuas. Setelah bumbunya ditumbuk, sekarang kita masukkan ke air yang mendidih. Nah, di sini emak tambahin jengkol biar lebih mantap, euy. Tapi kalau sadayana nggak suka jengkol ya nggak apa-apa tuh, nggak usah ditambahin. Ini mah emang kesukaan emak. Masukin deh sekarang batang talasnya. Masak sampai empuk ya. Nah, di dalam batang talas atau lompong ini mengandung banyak gizi loh, dari mulai karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, hingga zat besi. Selain itu, batang talas juga mengandung banyak vitamin dari A, B1, dan C. Lengkap pokoknya. Nah, kalau udah empuk kayak gini berarti sayurnya udah matang dan siap untuk diangkat. Masakannya sudah matang, hore! Ini dia. Wih, ayo siapa nih yang ngiler lihat masakan emak hari ini? Nah, selain mengandung banyak gizi, mengonsumsi batang talas juga bermanfaat untuk kesehatan loh. Kandungan seratnya teh bisa melancarkan pencernaan, terus kandungan kaliumnya juga bisa bikin jantung lebih sehat. Pokoknya mah mantap pisan, euy. Enak banget. Nah, selain dibikin sayur bening, batang talas ini juga bisa dibikin dengan bumbu gulai. Jadi dendeng sampai ke kue modern juga bisa. Pokoknya terserah selera yang makan deh. Yang pasti mah batang talas adalah masakan kampung yang bikin boros nasi. Emak aja sampai nambah lagi, raos pisan euy.